Kenapa hidup saya berputar-putar? Karena saya nggak pernah tahu bahwa ada cara untuk melihat bagaimana kondisi roh saya. Saya cuma terfokus melihat apa yang terjadi di tubuh dengan jiwa saya doang. Saya dari dulu berpikir itu bahwa firman Tuhan ya klise doang. Ya karena memang saya orang yang sangat skeptis sekali sebenarnya. Pada saat kita mengizinkan diri kita ini banyak makan firman Tuhan, roh kita pelan-pelan akan semakin diperkuat. Sehingga saat manusia roh kita diperkuat, manusia roh kita ini bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Disitulah sebenarnya kita izinkan Roh Kudus mengedit soft copy dalam kehidupan kita. Pada saat roh kita diperkuat, jiwa kita pasti akan diperkuat dan tubuh kita pun pasti akan menikmati berkat. Jadi sebenarnya seperti itu, bro. Pemikirannya selalu begini, kehidupan ini kayaknya cuma tubuh dan jiwa. Banyak orang mix up antara jiwa, dianggapnya jiwa dan roh itu satu, sama. Betul. Gitu loh. Kebanyakan orang nggak bisa atau nggak mau ya, maksudnya masuk ke tanah roh. Mungkin karena dianggap mistik kali, atau dianggap bukan natural. Permasalahannya rata-rata itu mereka tubuh dan jiwa itu adalah suatu bagian kita yang dengan mudah kita bisa melihat kondisi. Istilahnya ada indikatornya. Betul. Kayak kita mau melihat tubuh, kita mau melihat muka kita. Kita butuh cermin kan? Ya kan? Terus kalau kita mau melihat keadaan kita, rata-rata menanyakan gimana keadaan lo? Kita jawabannya kan baik-baik saja. Kita sehat-sehat, baik. Kita perasaan gimana? Jadi indikator baik, kan? Tapi agak sulit ya kalau orang nanya gimana keadaan rohmu. Pertanyaan susah. Orang rata-rata sulit gitu untuk menjawab itu. Karena tidak ada di dunia ini yang kalau dibilang tuh indikator yang bisa dipakai untuk melihat roh kita. Gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gimana nih, bro? Untuk kita bisa melihat kondisi roh kita seperti apa? Jelas. Firman Tuhan sebenarnya. Balik lagi firman Tuhan. Balik lagi. Makanya kenapa hidup saya berputar-putar? Karena saya nggak pernah tahu bahwa ada cara untuk melihat bagaimana kondisi roh saya. Saya cuma terfokus melihat apa yang terjadi di tubuh dengan jiwa saya doang. Saya dari dulu berpikir itu bahwa firman Tuhan ya klise doang. Ya karena memang saya orang yang sangat skeptis sekali sebenarnya. Logika saya kuat banget. Makanya kayaknya kalau udah ngomong firman Tuhan itu udah sesuatu yang kayaknya ya klise lah, itu ngomongan cuma tentang pelajaran moral atau apa. Saya nggak pernah sangka benar-benar bahwa firman Tuhan itu ternyata benar-benar hidup dan benar-benar mengubahkan, dan itu benar-benar seperti cerminan untuk kita melihat apa yang terjadi secara roh kita. Sampai pada saat Roh Kudus mulai bukakan, dia bukakan begini. Dulu waktu awal saya males banget baca firman Tuhan. Kayaknya baca firman Tuhan itu kayak jadi buat nemenin tidur doang kayaknya. Obat tidur. Kayaknya baca satu pasal aja kayaknya bosan banget. Sampai satu kali Tuhan izinkan saya mengalami satu sakit, dirawat di rumah sakit. Saya kan ada demam berdarah waktu itu. Waktu badan saya sakit, saya makan makanan paling enak aja nggak nafsu, kagak ada yang bisa ketahuan. Makanya mesti ngandelin infus. Tapi karena saya sadar bahwa kalau saya kagak makan nih, tubuh saya kagak dikasih makanan, nggak saya paksain makan, nggak sembuh-sembuh. Jadi walaupun lidah ini pahit karena lagi dirawat inap, tetap saya paksain makan buah satu. Sampai lama-lama akhirnya badan saya mulai sehat lagi, nafsu makan saya timbul dengan sendirinya. Begitupun Roh Kudus tiba-tiba membukakan ke saya satu pengertian seperti ini. Kalau saya baca firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini adalah makanan untuk roh saya. Kalau saya makan rasanya baca satu ayat aja kok kayaknya bosan banget. Kayaknya kok nggak ngerti-ngerti. Itu sebenarnya jadi indikator roh saya ini kayak lagi kondisi tubuh tuh kayak lagi rawat inap sebenarnya. Sebenarnya. Makanya makan satu ayat aja kok kayaknya berat banget. Makanya mesti dipaksakan ya. Tapi dengan kondisi saya mengalami rawat inap itu, saya jadi sadar, wah ini roh saya karena makanannya firman Tuhan, walaupun nggak ngerti, saya paksain deh makan satu ayat. Lama-lama dalam waktunya Tuhan, tiba-tiba saya mencapai satu keadaan di mana nggak cukup satu ayat dua ayat, tiba-tiba saya mesti makan satu pasal. Nafsu makan roh saya tiba-tiba jadi
seperti tubuh yang sehat, pasti nafsu makan kan jadi besar ya. Begitupun pada saat manusia roh kita sehat, nafsu makan kita terhadap firman Tuhan itu tiba-tiba menjadi luar biasa. Dan pada saat manusia roh kita makan dengan kenyang ini, kita jadi bisa melihat benar-benar bahwa firman Tuhan ini benar-benar menjadi satu indikator. Kita bisa melihat apakah kita ini sehat atau enggak secara manusia. Jadi based on apa kata Tuhan ya. Based on apa kata Tuhan. Jadi cermin kita melihat kondisi roh kita adalah balik ke firman Tuhan. Of course. Ya. Jadi ada yang menarik juga seperti ini. Segala sesuatu kita tahu diciptakan unsur dasarnya firman Allah. Ya. Sebenarnya waktu tubuh kita makan nasi, unsur dasar dari si nasi itu pun sebenarnya kan firman Allah. Iya kan? Ya. Memang wujudnya udah jadi nasi, tapi sebelum dia jadi nasi dia adalah firman Allah. Beras dulu padi ya. Nah, sebelum nasi, beras, padi, tapi sebelum padi dia sel tumbuhan, ya. Sebelum jadi sel dia mungkin atom, sebelum jadi atom mungkin ujung-ujungnya adalah firman Allah. Betul. Jadi pada saat kita memakan firman Tuhan, sebenarnya itulah yang akhirnya akan menyehatkan roh kita dan akhirnya akan menjadi berkat untuk tubuh kita sebenarnya. Oke. Kira-kira seperti itu sih, bro. Oke. Jadi hari ini kalau boleh tarik kesimpulan, kita dibilangnya lebih dari pemenang, tapi masih struggle terus dalam segala aspek, terus juga masih jatuh bangun dalam dosa. Kalau boleh ditarik kesimpulan dan hubungannya dengan roh, tubuh, dan jiwa, mungkin secara singkat aja, apa kesimpulannya? Kita mesti sadari bahwa kemenangan itu Tuhan sebenarnya mau kasih menyeluruh di tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya Tuhan mau kasih. Tapi dimulai dari roh. Dulu. Seperti kalau tadi saya ngomong hasil print out, dimulai dari soft copy-nya dulu. Soft copy-nya benar dulu, baru hard copy-nya hasil print out-nya pasti akan bagus sesuai soft copy-nya. Jadi kita harus sadar bahwa kemenangan itu sebenarnya Tuhan udah kasih di roh kita. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita, itu kita udah terima roh yang baru. Disitulah tanah kemenangan kita yang Tuhan udah kasih. Dan kita harus berjalan dengan kesadaran roh, mau dipimpin sama Roh Kudus. Dan kita akan lihat kemenangan itu termanifestasi dalam tubuh dan jiwa kita. 1000% pasti. Kira-kira seperti itu. Demikian podcast kita hari ini. Harapannya kami ada hal-hal yang baik yang mungkin bisa didapatkan dari podcast kita hari ini. Selanjutnya nanti mungkin nextnya kita akan bahas hal-hal yang lain lagi. Terima kasih udah nonton podcast kita. Thank you so much. Godspeed.